Shalom semuanya. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, amin. Seperti tadi yang Ibu saksikan ya, Tuhan itu tahu kesulitan. Begitu pula juga Tuhan itu tahu setiap apapun yang kita lakukan. Orang lain boleh nggak tahu, tetapi kita tidak bisa sembunyikan apapun di hadapan Tuhan, gitu ya. Nah, ibu-ibu pernah mendengar kesombongan? Pasti, itu melekat di diri saya, gitu ya. Pernah dengar kesombongan yang terselubung? Tahu artinya? Kesombongan yang kita lakukan dengan kesadaran atau kesombongan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi itu sama di hadapan Tuhan. Dosa yang kita lakukan dengan kesadaran ataupun kita lakukan dengan tersembunyi, terselubung, itu sama-sama dosa di hadapan Tuhan. Bahkan justru dosa yang terselubung ini dosa yang lebih berbahaya. Karena apa? Karena kita berpikir, orang lain gak tahu, gak apa-apa. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan di dalam hati aja kita ngomong, Tuhan itu tahu, gitu ya. Nah, kalau kita itu pamer harta, itu gampang. Mudah sekali orang lihat, orang ini sombong. Ketika kita melakukan hal itu pun kita juga akan tahu, saya ini sedang menyombongkan diri, gitu ya. Pernah di sini ada orang yang menyombongkan hartanya kemudian bilang, enggak itu tadi enggak sombong, aku tadi rendah hati. Ada yang begitu? Kalau ada yang begitu nanti dibaptis ulang, minta sama Pak Gem ya. Dengan not Pak Gem kali ini baptisnya agak lama, 15 menit gitu ya. Supaya ketika bangun langsung ketemu sama ya. Kalau kita pamer pelayanan kita gitu ya, kita pamer jabatan, kita pamer segala sesuatu, itu sudah terdeteksi bahwa itu adalah kesombongan ya. Jadi hari ini siapa yang suka pamer kita sama-sama bertobat. Tetapi kesombongan terselubung itu berbeda. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar, tapi ternyata itu masih salah. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus kesombongan terselubung ya. Karena kita tahu sekalipun orang lain tidak melihat, tapi Tuhan itu melihat. Dan kita mau dalam kita mengikut Tuhan, satu persatu dosa itu harus dibereskan ya. Kita tidak boleh betah sama yang namanya dosa, termasuk kesombongan yang terselubung ini. Tidak boleh betah. Jangan kemudian kita betah, enggak apa-apa, enggak ada orang lain tahu. Hati-hati saudara, kalau kita merasa seperti itu, kita tahu kita melakukan dosa, tapi kita nyantai aja. Jangan-jangan Roh Kudus sudah tidak lagi bekerja dalam dirimu. Karena apa? Karena kita terus mengabaikan teguran Roh Kudus. Jangan sampai nanti kita seperti Firaun ya, sudah diingatkan berkali-kali sampai pada akhirnya dia keras hati. Karena apa? Dia mengindahkan teguran daripada Tuhan ya. Yuk sama-sama, kenapa kita harus bersih daripada kesombongan itu? Yakobus 4 ayat 16. Yakobus 4 ayat 16. Dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah apa saudara? Salah. Nah, kalau sudah tahu itu salah, maka harus segera kita perbaiki tanpa penundaan gitu ya. Jangan kita itu maunya terima berkat Tuhan, Tuhan jangan tunda-tunda gitu ya. Genapi setiap rencanamu dalam hidupku. Tapi kemudian malaikat juga bilang, lah itu gimana dosamu nggak diberesin, kamu masih tunda-tunda. Bagaimana rencana Tuhan bisa tergenapi dalam hidupmu? Bagaimana Tuhan menjawab doamu kalau engkau masih berkutat dengan dosamu dan engkau masih santai gitu ya. Coba kita buka lagi Yakobus 4 ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa saudara? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, apakah yang dapat kita lakukan
jika kemudian Allah sendiri menentang kita? Jawabannya adalah apa? Kematian kekal. Sehingga apa? Enggak ada gunanya lagi kita ini hidup. Sekalipun saat ini mungkin saudara bergelimang harta. Segala sesuatu yang saudara mau, saudara bisa dapatkan. Tetapi ketahuilah bahwa itu hanya sesaat, itu hanya sementara. Engkau boleh happy dengan kekayaan yang mungkin tidak habis 7 turunan. Tetapi bukankah firman Tuhan mengatakan hidup manusia itu seperti uap, hanya sekejap. Dan kemudian apa yang sedang menanti kita? Yang sedang menanti kita adalah neraka kekal, kebinasaan kekal. Bahkan bisa saya katakan kalau kita saat ini menjadi seteru Allah, kalau saat ini Allah menentang kehidupan kita, maka sebenarnya saat ini juga kita itu sudah mati sekalipun kita masih bernafas. Amin, saudara. Hidup ini bukan apa yang kita nikmati saat ini, tetapi hidup kita yang sebenarnya nanti itu adalah di dalam kekekalan. Jadi kalau jalan kita saat ini sudah menuju kebinasaan, maka hari ini adalah wake up call bagi kita. Dikatakan kesombongan itu tidak bisa kita anggap remeh. Karena apa? Dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak itu adalah orang yang sombong. Tetapi dikatakan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Nah, hari ini mana yang mau kita pilih? Kita kata tentu kita mau Allah mengasihi kita. Oleh karena itu apa saudara? Mari kita buang segala kesombongan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar kesombongan yang terselubung itu apa aja. Yang pertama kita lihat belajar dari siapa? Sarah. Ya, Sarah, dia meremehkan janji Tuhan. Dengan apa? Karena dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Sehingga apa? Dia mencari pertolongan sendiri. Dia pakai akal sehatnya. Dia berpikir lagi, duh ini enaknya gimana ya? Rasanya nggak mungkin deh Tuhan. Tuhan sudah janji, tapi kok lama banget ya janjinya Tuhan. Dia berpikir dengan cara berpikirnya sendiri, dengan logikanya sendiri. Sehingga kemudian dia menyuruh suaminya untuk mengambil Hagar menjadi istri. Nah ini saudara, hari ini mari kita tanya sama diri kita, aku sama enggak sih sama Sarah? Jangan saudara bilang, beda bu, namanya aja sudah beda gitu ya. Apakah hari ini saudara masih suka cari jalan pintas dengan mengandalkan kekuatan sendiri? Siapa yang hari ini masih tidak sabar menanti jawaban daripada Tuhan? Siapa yang hari ini masih selalu ingin mendesak Tuhan, ayo Tuhan cepat Tuhan, sudah enggak kanten gitu ya. Tuhan itu kelamaan. Nah, hari ini kita bertobat, jangan-jangan kita juga seperti Sarah. Itu adalah kesombongan yang terselubung. Padahal kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan mengatakan apa? Tuhan selalu ada buat saudara dengan saya ketika kita mengalami kesesakan. Dia ada untuk memberikan kekuatan. Dia adalah Allah yang hidup. Kita tidak perlu ngomong sama Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Tetapi karena ketidaksabaran kita, karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kemudian kita mencari jalan pintas, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini saudara, kesombongan yang terselubung itu mengerikan. Karena apa? Kita rasa, aku enggak salah kok, aku sudah doa kok, tapi Tuhan enggak jawab. Enggak salah toh kalau aku cari pertolongan di tempat lain. Aku sudah doa, bukan saya enggak berdoa. Terus kemudian mau berkata kalau gitu Tuhan yang salah, belum jawab doa kita. Saudara hati-hati ya. Kemarin juga ada yang bilang, saya sudah doa tanya sama Tuhan. Terus Tuhan itu enggak jawab. Terus gimana? Kalau Tuhan enggak jawab berarti biarkan saya yang jawab, saya ambil keputusan. Saya bilang enggak begitu juga konsepnya, betul? Kalau Tuhan enggak jawab, apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Menunggu memang tidak enak, tetapi menunggu jawaban Tuhan itu worth it. Karena apa? Jawaban Tuhan selalu yang terbaik. Kita kalau nyanyi itu gampang, jawaban Tuhan, jalan Tuhan selalu yang terbaik gitu kan. Ambil jalan yang sempit bukan jalan yang lebar. Kalau seluruh nyanyi kita pinter semua. Tapi ketika praktek kehidupan, logika kita itu sering main.
Kita mulai main-main dengan apa? Dengan jalan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan apakah cara Tuhan ini sudah benar ya untuk handle masalahku. Itu yang dilakukan oleh Sarah. Dia berpikir ulang. Kalau memang Tuhan itu berjanji, sudah janji dan Tuhan tepati, mengapa aku sudah tunggu lama kok belum juga ada? Tidak ada wujudnya. Apakah benar Tuhan itu berjanji? Nah itu saudara. Hari ini kita pun juga bisa demikian. Kenapa kok kamu cari pertolongan lain? Iya karena aku merasa benarkah Tuhan itu ada buatku ketika aku mengalami lembah kekelaman. Karena aku ini merasa sendiri. Kalau kita merasa sendiri bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tetapi apa? Kita yang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Kenapa kok kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Bisa-bisa karena kita seperti Sarah. Kita tidak sabar menunggu janji Tuhan. Sehingga apa? Kita berpikir kita jauh lebih tahu apa yang harus kita lakukan daripada Tuhan. Dan itu adalah kesombongan yang terselubung. Parameternya mudah sekali, ya. Mungkin sudah saya pernah katakan di sini, pernah saya sampaikan, di mana-mana selalu saya sampaikan adalah apa? Kekuatan orang percaya itu adalah berdoa dan baca firman. Tidak ada yang lain. Kalau orang konseling sama saya, Bu gimana caranya ibu dulu kok bisa kuat? Tidak ada yang lain, berdoa baca firman. Besok pagi tanya saya mau 100 kali, biar kamu sampai bosen juga tidak apa-apa. Jawabannya karena memang itu saudara. Berdoa dan baca firman. Supaya apa? Ketika engkau menunggu jawaban Tuhan, imanmu ini tidak goyah. Kesombongan itu tidak keluar. Justru apa? Engkau semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Orang mungkin berkata, aduh percuma kamu doa, gak dijawab gitu loh sama Tuhan. Engkau akan berkata apa? Tidak mungkin Tuhanku tidak menjawab. Kalau sampai hari ini Tuhan masih diam, Tuhan sedang berproses bagiku. Dan aku percaya janji Tuhan iya dan amin. Masalahku memang belum selesai, tapi Tuhanku selalu ada buatku. Nah itu saudara. Ya. Tapi kalau kita berkata, iya memang Tuhan begini, akhirnya kita ambil jalan pintas, itu adalah kesombongan yang terselubung. Bagaimana juga di dalam pelayanan? Mungkin ibu-ibu di tempat ini semua sudah melayani. Apakah di dalam pelayanan kita membawa dalam doa terlebih dahulu? Jangan sampai pelayanan itu hanya sebagai ajang pembuktian. Jangan sampai pelayanan itu hanya untuk mengisi kekosongan. Jangan sampai pelayanan itu kita ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Pelayanan itu harus dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita menginginkan jiwa orang lain itu diselamatkan. Jiwa orang lain itu dikuatkan. Jiwa orang lain itu disegarkan. Betul saudara? Ya. Bukan apa? Bukan ketenaran. Bukan betapa engkau hebat. Tetapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Orang lain mungkin gak tahu ketika kita melayani, orang berkata, wih hebat ya ibu ini melayani. Tapi ketika motivasimu gak benar, Tuhan itu tahu dan Tuhan sedang menentang engkau. Saudara, kita ini kalau dalam bahasa, gak tahu ya bahasa apa itu, tapi saya selalu dengar orang-orang di atas saya, orang tua saya, paman, bibi itu ngomongnya gini, ciaklat gitu ya. Artinya apa? Wes mampus beneran kalau sampai Tuhan itu menentang kita gitu kan ya. Kalau ada kita bertentangan dengan manusia, Tuhan yang menjadi hakimnya. Nah, tapi kalau kita bertentangan langsung dengan hakimnya, yaitu tadi bahasa Perancisnya kita berkata apa? Modiar. Nah itu ya. Orang Surabaya itu memang mantep gitu ya. Kalau saya khotbah di Jakarta agak susah, enggak bisa ngomong modiar gitu, mereka enggak ngerti. Mereka melongo semua gini, saya yang ketawa sendiri jadi enggak seru. Nah yang kedua kita belajar dari siapa? Yunus ya. Yunus. Ketika Yunus disuruh ke Niniwe, apa yang Yunus lakukan? Dia melarikan diri ke Tarsis. Karena apa? Dia merasa dirinya itu lebih baik daripada orang di Niniwe. Sehingga dia menghakimi orang Niniwe. Ketika Tuhan mengutus Yunus untuk datang ke Niniwe, untuk menyampaikan kebenaran firman, untuk menyampaikan pesan Tuhan, supaya orang Niniwe ini bertobat.
Tapi Yunus itu enggak mau. Karena apa? Menurut Yunus, memang orang Niniwe ini memang sebaiknya menerima hukuman Tuhan. Mereka pantas menerima hukuman Tuhan. Lihat saudara ya. Kesombongan yang terselubung, dia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Dia melayani Tuhan, dia diutus Tuhan, dia dipilih Tuhan. Sehingga dengan mudahnya dia menghakimi orang Niniwe. Dia berkata, gak mau Tuhan, karena aku tahu kalau aku ke Niniwe nanti aku sampaikan pesan Tuhan, mereka bertobat, Tuhan ampuni mereka. Tidak bisa Tuhan, orang kayak mereka ini sudah layak dan sepantasnya menerima hukuman Tuhan. Nah ini saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat orang jatuh, atau kita lihat orang lain yang berbuat jahat sama kita, terus kemudian dia mengalami malapetaka, kita bilang apa? Tuh kan, kapok itu tadi, kapok. Luar biasa ya, saya semangat loh. Kapok, rasakno. Nah itu memang sebenarnya yang terjadi, betul ya Bu ya. Tidak boleh ada kesombongan terselubung. Ini khotbahnya belum selesai, ibunya sudah praktek, luar biasa. Ya, betul gitu ya, mau mewakili semuanya, oke. Ya, kadang kita berkata apa? Kapok, itulah kenapa kamu mengganggu aku biji mata Tuhan. Loh saudara, yang biji mata Tuhan itu bukan cuman kita. Dia pun sekalipun menyakiti kita, dia pun juga biji mata Tuhan. Masa dia biji mata kebo? Enggak, gitu ya. Kita semua itu sama, kita biji mata Tuhan. Siapa kita menghakimi orang lain? Dan kemudian kita berkata, kapok, memang sudah pantas sih dia dihukum. Ingat saudara, itu adalah kesombongan terselubung. Hari ini mungkin siapa yang dengar firman, hari Minggu kita dengar firman. Poin pertama ketika mungkin Bapak Gembala sampaikan firman, langsung cubit suami. Apa sih Mas Wakit? Dengerin itu buat kamu gitu ya. Poin kedua dicubit lagi anaknya. Aduh mama, papa aja, kenapa aku? Ya ini poin kedua cocok buat kamu. Poin ketiga anaknya lagi. Kalau anaknya cuma satu, dia noleh ke temannya. Weh, cocok buat kamu. Dalam satu harian ibadah, apa yang cocok buat kamu? Enggak ada, aku sudah benar. Merasa diri benar. Siapa yang hari ini susah untuk koreksi diri? Coba kita tanya sama diri kita. Malam sebelum tidur berdoalah saat teduh. Itu waktunya untuk kita koreksi diri. Tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa ya kesalahanku yang masih perlu diperbaiki, yang aku enggak sadari? Kalau saudara sudah diam, enggak ada Bu, sudah benar. Jangan GR dulu. Jangan sampai saudara enggak dengar itu suara Tuhan. Gitu ya. Teguran Roh Kudus saudara enggak tahu dan saudara merasa itu benar. Saya dulu seperti itu, saya susah sekali untuk koreksi diri. Bukan enggak mau loh saudara, koreksi diri tapi susah. Jadi saya sampai gini, Tuhan aku nih kok rasa benar terus ya. Ayo Tuhan kasih tahu. Mungkin kalau malaikat bilang gini, ancene tuli nih hatinya gitu ya. Mungkin kalau malaikat bisa ngomong kayak gitu, tuli hatimu gitu. Nah hari ini apakah kita sulit? Merasa sulit untuk apa? Kita koreksi diri sendiri. Tapi kalau untuk koreksi orang lain, waduh gampangnya minta ampun gitu ya. Coba kalau di retret Pak Sutri, pasangan suami istri, Bapak tulis kebaikan istri. Nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Istri juga gitu. Jam itu nggak selesai saudara, 1 sampai 5. Tapi coba bilang, ini kejelekan istri yang ingin istri perbaiki. Sebaliknya juga gitu. Belum 5 menit 1 lembar ini penuh. Lihat ya saudara, tapi itu kenyataan. Coba saudara tanya, kejelekan anak-anak apa? Langsung semua keluar. Tapi kalau kebaikan anakmu, kita masih mikir, apa ya gitu ya. Nah hati-hati saudara, jangan sampai kita pun juga punya kesombongan yang terselubung. Amin saudara, merasa diri paling benar. Kalau suami sampai pernah menegur kita bilang ini, memang kamu itu orang yang paling benar. Terus kita merasa, memang iya, untung kamu cepat sadar. Loh saudara, itu sindiran bukan pujian. Oke, ibu-ibu tolong sadar. Kalau sampai mungkin anak suami ngomong, mama ini orang yang paling benar, kita harus koreksi diri. Kalau saudara sampai bilang, aduh thank you ya, lah itu berarti kesombongan terselubung. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari Saul. Yaitu apa? Saul itu iri hati kepada
Daud, ya. Padahal apa? Daud itu tahu bahwa keberhasilan itu karena Tuhan yang menyertai, betul? Tetapi Saul apa? Beranggapan Tuhan itu tidak adil. Sehingga apa? Sehingga Saul ingin membunuh Daud. Dia tidak mau mengampuni Daud. Tapi lihat Daud, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia cuma potong punca jubahnya dari Saul. Karena apa? Daud berkata, aku tidak akan berbuat dosa dengan tanganku kepada orang yang diurapi Tuhan. Lihat saudara, dia adalah orang yang rendah hati. Dia benar-benar menempatkan Tuhan itu di atas segalanya. Sehingga ketika dia punya kesempatan untuk dia melukai Saul, padahal dia punya alasan, tetapi tidak dia lakukan. Dan apa yang dilakukan Saul itu bukan hanya sekedar jahat, bukan hanya sekedar ganggu iseng-iseng, tetapi apa? Saul benar-benar ingin membunuh Daud. Coba kalau kita berkata apa? Waduh, sebelum kamu bacok, tak bacok duluan. Gitu ya, apalagi kalau orang Madura, saya orang Madura saudara gitu ya. Tahu bacok membacok gitu. Tapi lihat Daud, kenapa? Dia adalah orang yang rendah hati. Tetapi Saul beda. Ketika mungkin dia dipuji oleh rakyatnya, wah dia senang sekali menikmati pujian karena apa? Kemenangan, berhasil menang perang melawan musuh. Tapi ketika rakyatnya kemudian memuji Daud, dia menjadi orang yang iri hati. Orang yang iri hati itu dosa terselubung. Orang yang iri hati itu Tuhan tentang. Karena apa? Karena seharusnya engkau tahu, Saul seharusnya tahu ketika dulu dia menang di dalam peperangan bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi semua karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kalau tidak ada Tuhan yang menyertai, mustahil mengalami kemenangan. Betul saudara? Tapi dia apa? Dia mengambil kredit, dia mengambil pujian. Seharusnya pujian itu dia berikan kepada Allah. Dia nikmati sendiri, itu adalah kesombongan yang terselubung. Hari ini siapa yang masih suka menerima pujian? Ada yang kalau belum terima pujian satu hari kupingnya panas, nggak enak, bertobat. Bagaimana Bu kalau orang memuji kita? Pujian orang, ketika orang memuji bukan berarti sudah ya diam ya, enggak usah ngomong, enggak usah puji-pujian. Bukan gitu juga Ibu ya. Kalau kita gitu nanti kita dipandang aneh. 9 kurang 1/4 katanya orang. Tapi kalau orang memuji kita, biarkan pujian itu engkau buat koreksi hatimu. Apakah ketika engkau dipuji orang, engkau menikmati pujian, ataukah itu menyadarkan engkau semuanya karena Tuhan. Bahkan ketika orang memuji engkau, dalam hati engkau berkata, Tuhan engkau begitu baik ya, aku tidak pantas loh terima pujian itu, tapi aku bisa dipuji seperti itu. Aku tahu semuanya itu karena engkau, itu bukan aku Tuhan, tapi itu engkau. Nah di situ bisa jadi parameter kita, apakah kita itu senang dipuji orang atau tidak. Amin saudara ya. Di dalam mengampuni, kalau kita sampai tidak mau mengampuni orang sama seperti Saul, maka kita harus buka di dalam Matius 8. Matius 18. Matius 18 ayat 24. Ya, jadi ada seorang yang datang kepada raja, kemudian raja ini mengadakan perhitungan berapa hutangnya dari hamba ini. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Dan kemudian ayat 27, seorang hamba ini punya hutang 10.000 talenta, dan kemudian raja tahu bahwa hamba ini tidak bisa bayar 10.000 talenta, sehingga di ayat 27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Ini berkata tentang apa? Ini berkata tentang kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kita tidak akan pernah bisa membayar lunas dosa-dosa kita, sehingga Tuhan turun ke dunia. Dia yang menebus kita, Dia yang mengampuni, membebaskan semua dosa kita. Ya. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa?
100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ini loh yang sering kita lakukan. Kita tuh sering lupa bahwa dosa kita itu seperti hamba ini, 10.000 talenta yang tidak sanggup kita bayar sampai kita nutup mata. Tetapi ketika ada orang yang bersalah kepada kita, wah, kita mau dedes, kita mau kejar sampai kayak gimana. Kita tidak ada bedanya dengan hamba ini yang tidak tahu terima kasih. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Karena kita terlalu sombong jadi orang. Kita merasa kita lebih baik. Padahal seharusnya dosa kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kesalahan orang lain kepada kita. Betul saudara? Selama kita hidup, kita melakukan dosa. Setiap hari kehidupan kita tidak ada berkenan 100%. Ada di sini yang hidupannya sudah berkenan 100%, sudah sempurna kudus 100%? Nggak ada. Itu seumur hidup kita loh. Kita hari ini sudah umur berapa? Ya, ibu-ibu saya tahu. Kalau sudah ditanya umur semua diam. Memang wanita itu tidak bisa ditanya umur sama ditanya berat badan, gitu kan ya. Itu rahasia, secret of the top, gitu ya. Tapi kalau orang lain berbuat salah kepada kita, bukankah dia juga baru sekali? Enggak sekali bu, 2 kali oke, enggak 2 kali mungkin 10 kali. Lah coba kita total hitung dosa kita di hadapan Tuhan. 10.000 talenta dengan 100 dinar, ini enggak ada artinya saudara. 100 dinar itu sama dengan 1/60 talenta. 1/60 tok. Dibandingkan 10.000 talenta, enggak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu mari hari ini kita belajar. Jangan sampai kita tidak mau mengampuni orang lain. Apapun itu alasannya, pada akhirnya ujungnya adalah engkau punya kesombongan di dalam hatimu. Karena apa? Kau merasa lebih baik sehingga apa? Engkau tidak bisa mengampuni orang lain. Engkau beranggapan orang ini tidak layak diampuni, tapi kalau aku layak diampuni oleh Tuhan. Ya, itu adalah kesombongan yang terselubung. Nah, bagaimana caranya saudara? Kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, mungkin saya tidak tahu saya pernah sharing nggak di tempat ini. Saya 1 kali pernah difitnah saudara, ya sama orang. Dan ketika saya dengar berita itu, saya jengkel. Jangan saudara kira, oh hamba Tuhan, pendeta enggak mungkin gitu. Enggak saudara. Sama saya dengan saudara enggak ada bedanya gitu ya. Ketika saya dengar, saya jengkel, saya marah. Saya ngomong sama suami saya, aduh kok sampai segininya ya orang ini. Saya cuma ngomong seperti itu loh saudara. Saya enggak ada ngomong kata umpatan, enggak. Saya cuma bilang, kenapa ya kok sampai segininya ya orang ini sama saya gitu loh. Terus habis itu saya diam. Roh Kudus itu berbicara dalam hati saya. Tanya gini, marah ya digituin orang? Saya bilang iya, saya marah. Nggak usah ditanya, marah memang, jengkel, iya. Dan kemudian Roh Kudus itu ngomong gini, masih sombong. Lihat saudara, jangan kita berpikir kalau kita dijahatin orang, terus kita berkata apa? Aku berhak marah. Berhak marah itu kata dunia. Bukankah kita sudah berkata, Tuhan, aku melepaskan hakku sebagai orang yang sudah ditebus Kristus, dan aku ambil hakku kembali hanya untuk mengenal Engkau pribadi. Itu saudara, kita tidak punya hak apa-apa. Wong kehidupan kita loh sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kasih karunia. Kenapa Tuhan tegur saya? Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan mau kita sebagai orang percaya itu berdiri dengan benar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus di hadapan Tuhan, ya. Yang keempat, Ananias dan Safira. Mereka mencari pujian dan kemuliaan bagi dirinya sendiri, ya. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barnabas. Dia menjual ladangnya dan kemudian hasil dari penjualan itu dia serahkan kepada rasul-rasul. Pada waktu itu orang itu berbagi semuanya untuk pekerjaan Tuhan, semuanya untuk penghidupan sama-sama. Dan kemudian orang-orang ini rupanya memuji Barnabas. Dan kemudian Ananias dan Safira yang mendengar, loh enak ya, seneng ya dipuji ya.
Barnabas ini akhirnya dia juga melakukan hal yang jahat. Apa yang dia lakukan? Dia juga menjual ladangnya, tetapi kemudian dia menahan sebagian dan baru sebagian itu dia serahkan kepada rasul. Sampai Petrus kemudian menegur Ananias, kenapa engkau melakukan kejahatan di hadapan Tuhan? Lihat saudara, kesombongan yang terselubung karena apa? Dia ingin menikmati pujian dari orang lain. Bagaimana caranya? Akhirnya dia merencanakan hal yang keji di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara. Kesombongan terselubung itu bahaya sekali. Bisa menjatuhkan kehidupan kita. Sampai Petrus berkata apa? Ladang itu kalau enggak dijual itu loh hakmu. Kalaupun engkau masih jual, enggak ada yang minta, itu pun juga hakmu. Tapi kenapa engkau merencanakan, engkau mendustai kita semua di sini? Bahkan engkau bukan hanya mendustai kita, tetapi engkau mendustai Tuhan Allahmu. Hanya karena apa? Karena ingin menikmati pujian. Hari ini siapa yang suka memberi? Puji Tuhan kalau kita suka memberi. Tetapi kita lihat ketika kita sudah suka memberi, apakah kita juga post di IG, di sosmed kita, dan kemudian kita kasih caption, terpujilah Tuhan yang memampukan aku membagikan berkat Tuhan. Pret, saudara. Benar. Kalau memang itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan berkata apa? Berilah semuanya secara tersembunyi. Karena ketika Tuhan melihat yang tersembunyi, Tuhan akan membalaskannya kepadamu. Itu loh saudara, ya, kita hati-hati. Sekalipun mau dikamuflase kayak gimana, tapi lihat, orang lain mungkin gak tahu kalau kita sombong, tapi Tuhan itu tahu. Yang kelima, Musa. Musa ketika diutus oleh Tuhan, ya. Coba kita lihat Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Ya, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Ini ketika Tuhan itu mengutus Musa, dan Musa berkata, aku ini loh enggak orang yang pandai bicara. Saya dulu enggak ngerti, saya kira ini adalah orang yang rendah hati. Tetapi ternyata salah, karena apa? Musa ini minder. Dia membutuhkan validasi penilaian dari orang lain. Sehingga dia tidak mau disuruh Tuhan. Karena apa? Dia rasa nanti aduh aku ini tidak pinter omong. Kalau aku ngomong nanti tidak diikutin sama orang. Aku itu malu. Nah itu saudara. Hari ini ayo siapa di tempat ini kalau masih disuruh doa. Ojo aku jangan dulu bu, jangan. Kamu ay. Loh enggak apa-apa bu. Enggak bisa bu, saya enggak bisa doa. Loh saya bingung orang Kristen kok enggak bisa doa itu apa toh ya? Sebenarnya bukan enggak bisa doa. Karena apa? Tuhan itu kalau kita berdoa, apakah Tuhan minta yang macam-macam? Enggak, Tuhan berkata apa? Justru kalau doa, katanya itu kalimatnya enggak usah berbelit-belit, enggak usah dengan kalimat yang indah, tetapi berdoalah dengan apa? Dengan ketulusan hati. Berdoalah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tapi seringkali kalau kita disuruh doa enggak mau, enggak bisa doa. Karena apa? Takut nanti diketawain orang, doanya itu enggak bagus. Saudara, enggak ada doa bagus, enggak ada doa jelek. Itu di hadapan kita yang memberikan penilaian. Tetapi di hadapan Tuhan yang Tuhan lihat adalah doa yang tulus dengan doa yang ada motivasi. Itu aja. Jadi orang minder itu bukan rendah hati. Tetapi orang minder itu adalah kesombongan yang terselubung. Saya dulu juga ketika pertama kali ini ya masih kuliah ya. Kuliah S1, kuliah S2 sama gembala saya disuruh, ayo Depi besok kamu khotbah. Pucat saudara. Saya bilang gini, Pak yang benar aja. Enggak mau Pak, saya enggak bisa. Enggak bisa Pak, saya belum waktunya, saya enggak bisa. Kalau saya bisa, saya pasti mau Pak, beneran. Terus gembala itu bilang sama saya kayak gini, Depi, orang sombong dengan orang rendah hati itu kelihatannya beda-beda tipis ya. Menurut kamu kalau kamu bilang enggak bisa, kamu orang yang rendah hati. Saya bilang iya. No, itu adalah kesombongan. Besok tanpa babi bu bebo,
kamu khotbah. Kalau enggak, kamu enggak lulus di mata kuliah saya. Dalam hati modiar kon. Pulang keringet dingin, iya saudara. Mau nangis, nangis wesan saudara. Lah gimana? Tapi kemudian Roh Kudus itu tegur saya. Kalau engkau diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau pandai, bukan karena engkau bisa, tetapi dari situlah engkau belajar berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa melayani itu dengan kuasa dan otoritas serta urapan yang datang daripada Tuhan. Amin saudara. Di situ saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun, besok pagi khotbah, iya. Mantap bu khotbahnya, dengan gagah berani, enggak. Dengan apa? Nangis, iya. Tapi di situ saya enggak peduli. Orang lain mau ngerti kek, enggak kek, dengan apa yang saya sampaikan. Saya belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Amin saudara, ya. Yang keenam, istri Ayub. Dia marah sama Ayub. Dia berkata apa? Masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kenapa kok istri Ayub nih sampai ngomong gitu? Karena dia itu merasa dia itu seharusnya diistimewakan sama Tuhan. Sehingga ketika terjadi masalah, dia menyalahkan Tuhan sampai dia merasa dia berhak mengutuki Tuhan. Hari ini, ayo siapa yang kalau kena masalah selalu pertama adalah apa? Ngomel duluan. Kenapa Tuhan? Dengan kenapa? Itu sama aja kita komplain. Seharusnya kalau kita dapat masalah, kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur loh. Aku menghadapi masalah, bukan aku bersyukur karena masalahku, enggak. Tapi aku bersyukur bahwa aku tidak menghadapi masalahku sendirian. Tapi aku menghadapi bersama dengan Engkau. Tuhan, tetap temani aku ya. Jangan kemana-mana ya Tuhan. I stay with you, I walk with you. Lead me Lord. Itu saudara. Jangan kita merasa kita ini orang yang patut diistimewakan sama Tuhan. Sama seperti yang tadi saya bilang, kamu enggak tahu ya aku siapa, aku biji mata Tuhan. Ya ampun saudara, no. Jangan pernah ngomong seperti itu dengan orang lain. Kita dengan siapapun, bahkan dengan penjahat yang jahat sekalipun yang sudah yang menerima hukuman mati, kita dengan dia tidak ada bedanya. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Bedanya hanya apa? Kita hari ini punya kesempatan, kita mau gunakan kesempatan kita untuk apa? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Yang ke-8, Naaman. Ketika dia menghadapi sakit, dikatakan apa? Sama Elisa, masuk 7 kali, celupkan badanmu. 7 kali di sungai. Terus kemudian dia berkata apa? Yuk coba kita lihat 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 11. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan apa saudara? Gusar sambil berkata apa? Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang. Maksudnya aku pikir seendak-endaknya Elisa itu harus datang menemui dia gitu kan. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman ini dia berpikir dia adalah seorang panglima. Dia merasa harusnya Elisa itu datang menemui dia. Dan kemudian harus tumpangkan tangan di atas sakitnya, memanggil nama Tuhan dan kemudian baru penyakitku itu sembuh. Saudara, bukankah kita ini sering seperti Naaman? Kita sering mendikte Tuhan. Tuhan, besok begini, begitu. Karena apa? Kita berpikir kita yang jauh lebih tahu daripada Tuhan. Kita kalau baca kisah Naaman, kita ketawa. Tapi apa yang kita ketawakan, itulah yang sering kita lakukan sebagai orang percaya. Hari ini kita bertobat. Jangan pernah mendikte Tuhan. Kalau engkau berkata, aku percaya, maka percayalah dengan segenap hatimu. Tuhan tahu jalan yang terbaik. Mungkin ada suami di tempat ini, ya,
mengalami kegagalan di dalam bisnisnya. Secara hitungan, mungkin saudara sudah bawa dalam doa, tapi kemudian mengalami kerugian. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Nikmati semua itu adalah proses Tuhan. Percayalah, segala sesuatu Tuhan itu jadikan indah pada waktunya. Ya saudara. Dan yang terakhir kita lihat Isabel. Wahyu 2 ayat 21. Wahyu 2 ayat 21. Dikatakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk apa saudara? Bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertobat. Bukan hanya dari sinah, tetapi dari apa? Dari kesombongan yang terselubung, yang masih ada di dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kesempatan untuk kita bertobat. Maka kita harus gunakan kesempatan itu untuk bertobat. Kenapa saudara? Kita ingat ya, bahwa hidup ini, bagaimana kita bertobat dari dosa yang terselubung, engkau harus selalu ingat. Yang pertama, bahwa hidup itu adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Jangan pernah main-main dengan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Efesus 2 ayat 8-9. Dan yang kedua, Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kalau engkau tahu semuanya ini adalah kasih karunia, maka tidak ada waktu sedikit pun, sesaat pun untuk kita bisa meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan harus mengizinkan engkau melalui proses yang gak enak, engkau tidak akan berkata, Tuhan kenapa kok aku enggak? Tetapi dengan kerendahan hati, engkau tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku, berjalan bersamaku, pastikan aku Tuhan. Aku tetap menyenangkan hatimu sekalipun proses ini tidak mudah bagiku. Tetapi aku percaya kalau ada Tuhan, aku akan lalui dengan ucapan syukur dan sukacita. Amin saudara. Dan yang ketiga, kita pegang Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita semua ini adalah orang yang miskin. Miskin apa saudara? Kita miskin hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan untuk kita menjadi wanita yang benar di hadapan Tuhan, menjadi seorang istri, menjadi seorang mama. Enggak mudah saudara. Ya, menjadi seorang mama bukan hanya melahirkan, tetapi kita harus mendidik, membuat anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, bisa meneladani kehidupan kita. Apakah mudah? Enggak mudah. Kita ini miskin hikmat, kita ini miskin kekuatan, miskin penghiburan, miskin pengenalan yang benar akan Allah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu saudara, mari kita itu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Selalu datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jadikanlah Yesus satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Amin saudara, supaya kesombongan yang terselubung itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang namanya kesombongan itu mendatangkan berkat, tetapi kesombongan itu akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Ya, coba kita lihat video ini. Mohon Bapak untuk diputar. Terima kasih. Pelari ini menyerang gadis maskot yang menawarkan hadiah kepadanya setelah ia memenangkan lomba, namun karma akan membuatnya menangis. Ini bukan pertama kalinya Mahedin melakukannya. 2 tahun sebelumnya, dia mendorong maskot lain setelah menang. Bahkan ketika atlet Prancis lainnya, Mehdi Bala, mencoba menghibur Mahedin setelah dia finish di posisi 11. Entah bagaimana hal itu berubah menjadi perkelahian. Mahedin adalah pelari tercepat yang dimiliki Prancis, tapi sikapnya yang arogan dan kasar membuat banyak orang membencinya. Jadi, saat Mahedin bersiap ikut kejuaraan Eropa di Zurich, banyak yang berharap dia akan gagal. Namun saat perlombaan berlangsung, dia memasuki lintasan lurus terakhir di posisi pertama. Dia merobek kaosnya, memasukkannya ke mulut dan meminta penonton bersorak untuknya. Banyak dari penonton hanya bisa melihatnya dengan rasa muak ketika dia kembali melewati garis finish di posisi pertama. Para maskot segera menjauh dan Mahedin menoleh ke belakang ke arah para pelari lain sambil tertawa sendiri. Namun di hari itu Mahedin menangis setelah perlombaan karena ada satu aturan dalam dunia atletik yang tampaknya dia lupakan. Dan benar saja, Mahedin didiskualifikasi dan medali emas yang sudah dia perjuangkan dengan keras akhirnya jatuh ke tangan rekan satu timnya dari Prancis. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Ya saudara, hanya karena kesombongan yang terselubung menghancurkan semuanya. Mahedin ini adalah
pelari tercepat di Prancis. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan ketika tanding dia selalu menang. Bahkan orang-orang yang lain itu berharap dia itu kalah. Tetapi pada akhirnya dia masih menang. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan mendidik dia. Karena kesombongannya sendiri, dia melepas bajunya. Dia mau selebrasi, dia mau merayakan kemenangannya. Sambil dia lepas kaosnya, kemudian dia melambaikan tangan seperti ini supaya semua penonton bersorak-sorak untuk kemenangannya. Ternyata ada satu aturan yang dia tidak tahu. Tidak boleh lepas kaos perlombaan. Karena apa? Kalau mau sampai garis finish, nomor lombamu itu tidak boleh lepas daripada badanmu. Itu syaratnya. Sehingga akhirnya sekalipun dia sampai duluan di garis finish, dia didiskualifikasi. Lihat saudara, kesombongan menghancurkan segalanya. Makanya firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, dia sudah latihan sedemikian rupa di ajang yang paling bergengsi. Dia dikalahkan bukan oleh orang lain, tetapi dikalahkan oleh kesombongannya sendiri. Orang yang sombong suatu saat bukan dikalahkan oleh orang lain, tetapi akan dikalahkan oleh kesombongan kita sendiri. Semua ini kita sampai hari ini, kita sudah membangun sedemikian rupa bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan semuanya itu pada akhirnya semuanya runtuh, semuanya hancur, semua berantakan karena kita masih memiliki kesombongan yang terselubung. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan koreksi setiap kita agar benar-benar kehidupan kita sudah tidak ada lagi kesombongan yang terselubung. Kalaupun masih ada, biarkan kita hari ini dan sampai seterusnya kita sama-sama bertobat dengan pimpinan Roh Kudus. Kasih Tuhan buat kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena hebat, kuat dan gagah kami, karena tanpa salib-Mu Tuhan, hidup kami tidak akan berarti, hidup kami tidak punya nilai Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu rendah hati di hadapan-Mu, karena kami tahu semuanya hanya karena Engkau dan semuanya harus kami kembalikan kepada Engkau saja. Oleh karena itu Tuhan, mulai hari ini kami mau belajar menjadi orang percaya yang tidak mau andalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau cari jalan pintas. Kami mau tetap percaya kepada janji Tuhan ya dan amin. Kami mau belajar untuk bersabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kami pun juga tidak mau merasa kami lebih baik daripada orang lain. Kami stop untuk menghakimi kesalahan orang lain, tetapi kami mau Tuhan untuk koreksi diri kami setiap hari. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih susah untuk mengampuni orang lain. Kami masih suka iri hati kepada orang lain. Kami mau belajar untuk kami taat untuk mengampuni orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni setiap kami. Kami belajar Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Kami tidak mau mencari pujian, kami tidak mau mencari validasi daripada orang lain, karena kami tahu Tuhan semua kemuliaan dan pujian hanya kembali kepada Engkau saja. Kami pun juga belajar menjadi orang percaya yang tidak minta, tidak menuntut untuk diistimewakan, karena setiap kami adalah sama di hadapan Tuhan. Kami belajar untuk kami tunduk kepada kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin hari ini kami menjalani proses, kami tidak mau menyalahkan Tuhan, tetapi kami akan berkata, Tuhan, tetaplah bersama dengan kami, sertailah kami, dan kami percaya melewati proses yang sesulit apapun, jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya itu akan indah pada waktunya. Kami juga mau punya hati yang lembut, mudah ditegur, dan kami mau bertobat setiap hari. Kami mau berubah oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau berubah oleh kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang tidak ada batasnya bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh karena itu kami mau sungguh-sungguh untuk membuang kesombongan yang masih ada di dalam diri kami. Mungkin orang lain gak tahu, tetapi kami tidak pernah bisa menutupi di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Allah yang baik, koreksi setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami, agar kami tahu kesombongan terselubung apa yang masih harus kami buang di dalam kehidupan kami. Dan biarlah
kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Hamba-Mu selesai bicara, hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi, memberikan pengertian yang lebih dalam lagi bagi setiap kami, dan memampukan kami untuk melakukan apa yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya kembali ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.